Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga berada dalam keadaan yang sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Pre-Internship Clinical Nutrition, Prodi Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro akan menjelaskan mengenai hipertensi atau tekanan darah tinggi. Simak terus materinya. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Hipertensi. Hipertensi atau yang sering disebut dengan tekanan darah tinggi adalah kondisi tekanan darah yang sangat tinggi di dalam pembuluh darah yang mengangkut darah dari jantung dan ke seluruh jaringan, di mana mengalami peningkatan tekanan darah sistolik dan diastolik yang lebih dari sama dengan 140/90 mmHg. Hipertensi merupakan silent killer, di mana gejalanya sangat bermacam-macam pada setiap individu dan hampir sama dengan penyakit lain. Sehingga hipertensi disebut dengan pembunuh diam-diam. Berikutnya terkait meningkatnya tekanan darah di pembuluh darah itu bisa terjadi melalui 3 cara. Yang pertama adalah bertambahnya cairan di dalam sirkulasi yang menyebabkan meningkatnya tekanan darah. Nah, hal ini terjadi jika terdapat kelainan fungsi ginjal sehingga tidak mampu membuang sejumlah garam dan air dari dalam tubuh. Berikutnya yaitu adalah jantung memompa lebih kuat sehingga lebih banyak mengalirkan cairan setiap detiknya. Yang ketiga terkait pembuluh darah besar kehilangan kelenturannya dan menjadi kaku sehingga tidak dapat mengembang pada saat jantung memompa darah melalui pembuluh darah tersebut. Oleh karena itu, darah pada setiap denyut jantung dipaksa untuk melalui pembuluh darah yang lebih sempit dan menyebabkan naiknya tekanan darah tinggi yang sering kita sebut dengan hipertensi. Sekarang kita sudah masuk pada bahasan prevalensi. Nah, di sini prevalensinya sangat menakutkan sekali karena di Indonesia ternyata mengalami peningkatan selama 2 periode, di mana berdasarkan data Riskesdas 2018 menunjukkan terjadi peningkatan 2 periode dari tahun 2013 yaitu sebesar 25,8% menjadi tahun 2018 34,1%. Nah, di sini terjadi jarak yang sangat tinggi yaitu peningkatan sebesar 9% di Indonesia selama 5 tahun. Selain itu, ternyata angka kematiannya sangat menakutkan sekali ya. Di hipertensi ini 23,7% dari total 1,7 juta kematian. Kemudian di Asia Tenggara, prevalensi hipertensi di Asia Tenggara sebesar 36%. Dan di dunia berdasarkan WHO sebesar 22% dari penduduk dunia. Mari kita bahas tanda dan gejala apa sih yang biasanya kita rasakan apabila kita memiliki tekanan darah yang tinggi. Yang pertama ada penglihatan kabur, yang kedua mimisan, yang ketiga jantung berdebar-debar, yang keempat ada vertigo, yang kelima ada telinga berdenging atau tinnitus, sakit kepala atau rasa berat di tengkuk, dan pada kondisi orang hipertensi mudah lelah. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui bagaimana tanda dan gejalanya, kita klasifikasikan tekanan darah ini menurut JNC. Nah, untuk klasifikasinya sendiri, untuk kondisi normal, yaitu tekanan darah sistolik kurang dari 120 dan tekanan darah diastolik kurang dari 80. Untuk prehipertensi, untuk tekanan darah sistoliknya 120 sampai 139, sedangkan diastoliknya 80 sampai 90. Untuk hipertensi derajat 1-nya adalah 140 sampai 159 dan 90 sampai 99 untuk batas diastoliknya. Untuk hipertensi derajat kedua, yaitu apabila sistoliknya lebih dari sama dengan 160 mmHg, sedangkan diastoliknya lebih dari 100 mmHg. Nah, di sini kondisi kita, tekanan darah kita khususnya pada kondisi yang bagaimana interpretasinya, apakah sudah baik dalam klasifikasi normal atau bahkan berbahaya, yaitu terjadi pada klasifikasi hipertensi derajat 1 atau 2.
Penyebab hipertensi tidak diketahui secara pasti, namun hipertensi dibedakan menjadi dua untuk membedakan kemungkinan penyebab hipertensi. Yang pertama adalah hipertensi primer, yang kemungkinan disebabkan oleh faktor genetik dan faktor lingkungan seperti obesitas, stres, dan konsumsi alkohol. Dan yang kedua adalah hipertensi sekunder, yang dapat disebabkan oleh penyakit tertentu seperti penyakit ginjal, penyakit kardiovaskular, dan gangguan endokrin. Selanjutnya adalah faktor risiko hipertensi. Untuk yang pertama adalah faktor risiko hipertensi yang tidak dapat dimodifikasi, yang terdiri dari usia, di mana semakin bertambahnya usia akan meningkatkan risiko hipertensi. Hal ini berkaitan dengan penurunan fungsi tubuh. Yang kedua adalah jenis kelamin, di mana risiko pria lebih tinggi bila di usia kurang dari 50 tahun, dan risiko hipertensi pada wanita lebih tinggi pada usia di atas 50 tahun. Kenapa? Hal ini berkaitan dengan penurunan kadar estrogen pada wanita. Yang ketiga adalah keturunan, di mana bila ayah atau ibu memiliki riwayat hipertensi, maka 30% kemungkinan anak akan mengalami hipertensi. Dan bila baik ayah dan ibu memiliki riwayat hipertensi, maka anak akan 50% kemungkinan mengalami hipertensi. Yang kedua adalah faktor risiko hipertensi yang dapat dimodifikasi. Yang pertama adalah obesitas. Berat badan berlebih tentunya akan mempengaruhi kesehatan. Karena itu diketahui bahwa 60% pasien hipertensi mengalami obesitas. Yang kedua adalah aktivitas fisik, di mana aktivitas fisik dapat mengurangi ketekanan darah karena akan melebarkan pembuluh darah. Seseorang dengan aktivitas fisik yang kurang, maka akan meningkatkan 20-25% risiko terkena hipertensi. Yang ketiga adalah konsumsi garam tinggi natrium, di mana garam bersifat mengikat cairan. Tinggi konsumsi garam natrium akan menyebabkan volume cairan dalam tubuh yang meningkat dan akan mempengaruhi juga volume darah sehingga berdampak pada hipertensi. Yang terakhir adalah stres, yang merupakan ketegangan fisik dan mental, dan dapat diketahui dari penelitian terkait stres dan hipertensi menunjukkan bahwa stres meningkat akan meningkatkan risiko hipertensi. Mari kita bahas tentang komplikasi dari hipertensi. Ternyata hipertensi dapat menjadi penyebab pada gangguan beberapa organ berikut. Misalnya gangguan pada otak. Orang dengan hipertensi memiliki kemungkinan menderita stroke lebih tinggi daripada orang yang memiliki tekanan darah normal. Hipertensi dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit, bocor, pecah, atau tersumbat, sehingga aliran oksigen terhambat dan menyebabkan jaringan otak tidak dapat menerima oksigen yang cukup, dan hal ini dapat menyebabkan stroke. Selanjutnya, gangguan pada jantung, yaitu penyakit jantung koroner. Tekanan darah yang tinggi dapat menyebabkan otot jantung bekerja lebih keras, sehingga otot jantung mengalami penebalan dan akhirnya akan mengalami penurunan fungsi. Komplikasi hipertensi yang lain dapat terjadi pada organ mata. Tekanan darah yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan saraf mata dan pembuluh darah dalam bola mata pecah, sehingga hal ini dapat menjadi salah satu penyebab penurunan fungsi penglihatan bahkan kebutaan secara permanen. Selain itu, hipertensi mungkin dapat menjadi penyebab adanya kegagalan pada ginjal. Tekanan darah yang tinggi dapat menyebabkan hambatan aliran oksigen dalam darah pada ginjal. Ginjal yang tidak cukup menerima oksigen tidak dapat bekerja dengan optimal, sehingga menyebabkan kegagalan fungsi ginjal. Selanjutnya, akan kita bahas mengenai pencegahan dan pengendalian hipertensi. Langkah yang pertama yaitu menjaga berat badan ideal. Yang kedua, batasi konsumsi garam, yaitu 1 sendok teh per hari atau setara dengan 2000 mg. Langkah yang ketiga yaitu aktif bergerak setidaknya 30 menit dalam sehari. Jadi, usahakan agar tubuh selalu bergerak, baik melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, mencuci piring, atau melakukan olahraga. Langkah yang keempat yaitu konsumsi banyak sayur, buah, dan usahakan makan makanan yang mengandung lemak rendah. Seperti apa sih makanan yang mengandung lemak rendah? Nanti akan dijelaskan dalam slide selanjutnya. Kemudian, langkah pencegahan dan pengendalian hipertensi adalah
tidak merokok dan menghindari asap rokok. Angka yang keenam yaitu makan bergizi seimbang sebagaimana yang dianjurkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2014 yang menganjurkan piring makanku untuk konsumsi dalam sekali makan. Kemudian yaitu rutin mengukur tekanan darah, dan langkah pencegahan dan pengendalian terakhir yaitu kelola stres dan beristirahat dengan cukup. Berikut merupakan rekomendasi mengenai bahan makanan yang sebaiknya dihindari oleh penderita hipertensi. Yang pertama yaitu biskuit, crackers, cake, kue yang dimasak menggunakan garam dapur atau soda kue. Kemudian, bahan makanan yang dihindari adalah dendeng, abon, kornet, daging asak, ham, ikan asin, sarden kaleng, dan makanan yang diawetkan menggunakan garam. Kemudian margarin, mentega, dan minuman bersoda. Bahan makanan selanjutnya yang dihindari adalah sayuran dan buah-buahan yang diawetkan, serta menghindari vetsin, soda kue, kecap, maki, terasi, petis, dan tauco. Sebelumnya sudah dibahas mengenai bahan makanan yang sebaiknya dihindari oleh penderita hipertensi. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai bahan makanan yang diperbolehkan untuk penderita hipertensi. Yang pertama, yaitu makanan segar dan diolah menggunakan garam natrium, vetsin, dan kaldu bubuk, tetapi dalam batas yang wajar. Kemudian, sayur dan buah-buahan segar, serta bahan makanan yang rendah lemak seperti susu rendah lemak atau daging ayam tanpa kulit. Nah, kemudian ada beberapa tips dari kami untuk memperbaiki rasa tawar pada makanan. Yang pertama yaitu bisa ditambahkan gula, bawang, jahe, atau kencur, serta bumbu yang lain sehingga rasa tawar pada makanan dapat tertutupi oleh cita rasa lain yang dibentuk oleh rempah-rempah yang dipilih. Kemudian untuk tips yang kedua, apabila memang mengharuskan untuk menggunakan garam, maka pilihlah garam khusus yang mengandung kadar natrium atau sodium yang rendah.